Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan rahmat, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita akan membaca bersama-sama di dalam Mazmur 68 ayat yang keempat. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika mengalami permasalahan yang berat, kebanyakan orang menjadi letih, lesu, sedih dan mengalami frustasi. Rasa-rasanya dunia mau runtuh, tetapi Alkitab menasihatkan kepada setiap kita, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, di tengah kesulitan yang terjadi, kita harus menguatkan hati untuk tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Nabi Habakuk yang hidup pada zaman di mana bangsa Israel sedang mengalami penderitaan hebat karena ditindas oleh musuh-musuhnya. Bukan hal yang mudah baginya untuk dapat terus mempertahankan imannya dan bersukacita. Rakyat sangat menderita karena ladang yang biasanya menjadi sumber penghasilan dan tumpuan penghidupan tidak lagi membuahkan hasil. Begitu juga ternak yang menjadi harta kekayaan telah terhalau dari kandang. Suatu keadaan yang benar-benar putus harapan. Saudaraku, mungkinkah bersukacita dan beria-ria di tengah penderitaan? Jawabannya adalah bisa dan mungkin, saudara. Dalam Habakuk dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Puji Tuhan. Saudara, kepada Timotius, Rasul Paulus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan datang masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan? Saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami masa-masa yang sukar di segala aspek kehidupan ini. Keberadaan kita ini tidak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sehingga kita tidak boleh bersikap santai, berleha-leha, apalagi sampai tertidur. Sebab jika kita lengah sedikit saja, kita akan menjadi korban perang. Maka dari itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Situasi sukar yang sedang terjadi tentunya membuat banyak orang menjadi lemah, takut, khawatir, dan putus asa.
Namun sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan tentunya, kita memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia. Karena melalui firman Tuhan, Tuhan telah memberikan kepada kita kiat-kiat dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Saudaraku, ada hal-hal yang harus kita lakukan agar dapat bertahan dan kuat di tengah kesukaran yang terjadi. Yang pertama adalah kita harus berdoa. Doa merupakan salah satu kebenaran penting yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani, karena doa adalah nafas hidup kita. Juga sebagai sarana mendekat kepada Tuhan dan berbicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di segala keadaan kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Sebab di dalam doa ada kuasa. Dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam doa ada kuasa mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Yosafat ketika bangsanya diserang Bani Moab dan Amon menjadi sangat takut. Lalu ia mengambil keputusan mencari Tuhan. Bahkan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia dengan penuh keberanian maju berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang oleh karena Tuhan turut bekerja dengan caranya yang heran dan ajaib. Saudara, di dalam doa juga terkandung kuasa menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kalau kita perhatikan, Hana adalah wanita mandul yang secara manusia mustahil dapat memiliki anak. Tetapi karena ia terus bertekun di dalam doa, perkara yang ajaib pun terjadi. Tuhan mendengarkan seruan doanya, sehingga mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hana berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Saudara, jadi doa yang dilakukan dengan iman dan penuh keyakinan sangat besar kuasanya. Saat menghadapi kesukaran, kita harus meningkatkan jam-jam doa kita. Daniel pun melakukan hal yang sama. Daniel berkata, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Meskipun harus dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel terluputkan dari maut karena tangan Tuhan sanggup mengatupkan mulut singa-singa itu. Kita tidak akan mampu bertahan di tengah kesukaran bila kita mengandalkan kekuatan kita yang sangat terbatas ini, saudara. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh pemazmur, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan yang kedua adalah kita harus memegang teguh janji Tuhan. Saudaraku, janji manusia seringkali berujung kepada ingkar dan mengecewakan. Namun, bila Tuhan yang berjanji, cepat atau lambat pasti akan digenapi. Dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Itulah sebabnya Daud berkata demikian, saudara, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Karena keteguhannya dalam memegang janji Tuhan, Daud memiliki keberanian ilahi saat berhadapan dengan Goliat, karena ia sangat percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah kesukaran dan goncangan yang terjadi saat-saat ini, mari kita semakin kuat di dalam Tuhan, yaitu dengan semakin hidup melekat kepada Tuhan melalui doa dan iman percaya kita kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk tetap kuat dalam kesukaran, bahwa kami untuk hidup semakin melekat kepada Tuhan, bahwa kami untuk tekun senantiasa dalam berdoa. Terima kasih ya Tuhan.
Dan saat ini kami berdoa bagi setiap saudara kami semua yang saat ini yang setia, sungguh-sungguh setia mendengar program ini, yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada, Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi. Memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha, masa depan mereka, ladangnya, hasil kebun, bisnis, pendidikan, dan segala sesuatu dalam hidupnya. Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Pulihkan hidup mereka ya Tuhan. Dan berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam belenggu ikatan dosa. Tuhan putuskan di dalam nama Yesus, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi negeri kami saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa. Sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara yang besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.